Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif. Oke. Kita lihat apa sih itu analisis deskriptif. Dibaca ya di PDF-nya masing-masing. Sebentar, saya aktifkan dulu di sini. Oke, kita lihat di sini. Sini, analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara berkelompok. Tujuan analisis deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Jadi, analisis deskriptif adalah analisis yang ingin menggambarkan suatu data yang akan dibuat, nanti data itu akan diteliti. Jadi kita intinya adalah penggambaran tentang data di sini ya. Lalu apa saja di sini? Dalam penyajian data ini kita akan belajar mengenai pengukuran gejala pusat. Apakah itu pengukuran gejala pusat? Yaitu mencari nilai mean, mode atau modus dan median. Yang pertama di sini ada mean, yaitu nilai rata-rata. Nih ya, mean, nilai rata-rata. Kita lihat di sini nilai rata-rata itu diberikan rumusnya apa di situ? X bar ya. Rumus fungsinya X bar, bacanya X yang ada garis di atasnya disebutnya X bar. Bagaimana cara mencari min? Ada di sini min data tunggal dan juga di bawahnya nanti ada min data kelompok. Bagaimana cara mencari min data tunggal? Yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. X bar itu adalah min, sigma XI adalah jumlah tiap data, N adalah jumlah data. Sigma itu artinya adalah jumlah. Kita langsung saja ke contoh di bawahnya sini, lihat. Diketahui 6 pegawai bagian penjualan atau sales alat telekomunikasi menghasilkan penjualan minggu ini dengan nilai masing-masing dalam juta rupiah sebanyak ini ya, 120 juta, 180 juta, 155 juta, 95 juta, 140 juta, dan 225 juta. Berapakah penjualan rata-rata ke-6 staf? Bagaimana cara mencarinya? Ini merupakan data tunggal. Jadi data tunggal itu datanya sederhana dan datanya masih bisa dihitung langsung saja, tidak perlu dikelompok-kelompokkan. Kita lihat di sini. Jadi cara mencarinya semua datanya ditambahkan 120, 180, 155, 95, 140 plus 225 dibagi 6. Dari mana 6? Dari banyaknya data, yaitu 120 satu data, 180 satu data, 155 satu data, 95 satu data, 140 satu data, 225 satu data. Sehingga jumlahnya ada 6 data. 915 dibagi 6 sama dengan 125,5. Ini ya. Jadi rata-rata penjualan ke-6 staf adalah 152,5 juta rupiah. Ini untuk mencari min data tunggal atau rata-rata dari nilai data tunggal. Sekarang di sini di bawahnya ada macam-macam nilai min lagi. Ada rata-rata tertimbang. Dalam kasus tertentu beberapa data yang akan dihitung memiliki nilai yang sama. Untuk mempermudah perhitungan dapat menggunakan rata-rata tertimbang. Rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang adalah di bawah ini. Maksudnya di sini adalah dia memiliki apa tadi katanya? Nilai yang sama, sehingga nilai-nilai yang sama itu dikelompokkan dulu di sini menggunakan rumus ini gitu ya.
Nanti dibaca lagi sendiri, apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Lalu ada rata-rata geometris. Cara mencarinya ini, jadi dia masih data tunggal ya. Kenapa datanya tunggal? Datanya nggak banyak, datanya sedikit, dan dia nggak banyak data-data yang sama, sehingga tidak perlu dikelompok-kelompokkan, seperti itu. Lalu kita ke bawah. Tadi kan data tunggal, sekarang bagaimana cara mencari min data kelompok? Kita lihat di sini. Apabila data yang sudah dikelompokkan dapat dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang bercampur dengan data lain menurut kelasnya. Hanya dalam perhitungan min kelompok diambil titik tengahnya, yaitu setengah jari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan data yang ada di setiap interval mempunyai nilai yang lebih besar ataupun lebih kecil dari titik tengah. Perhitungan data min kelompok dapat dicari dengan rumus. Datanya sangat banyak. Contoh misalnya, data nilai dari kelas A sampai kelas C, 3 kelas, ada satu kelas 40 orang, sehingga ada 120 orang. Karena datanya ada 120 orang, kalau kita mau jumlahin satu persatu kan repot, sehingga kita kelompokkan terlebih dahulu, biar kita cari min atau rata-rata dari ketiga kelas, seperti itu. Contoh nih, diketahui hasil penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kominfo Jabar yang berjumlah 70 orang seperti terlihat pada tabel berikut. Di sini ada nilai dari 70 orang. Nah, kita lihat di sini nilainya, intervalnya yang nilainya 60 sampai 64 ada 2 orang. Yang nilainya 65 sampai 69 ada 6 orang. Yang nilainya 70 sampai 74 ada 15 orang. Yang nilainya 75 sampai 79 ada 20 orang. Demikian seterusnya hingga ada 70 orang. Jadi diintervalkan dulu di sini, dikelas-kelaskan ya. Lalu kita lihat lagi caranya bagaimana untuk mencari min dari nilai data berkelompok. Kita lihat di sini. Pertama, dicari dulu nilai titik tengahnya. Pertama, kita cari nilai titik tengahnya. Frekuensi ini artinya banyaknya data. Yang ini ya, frekuensi ini. Nah, ini dipindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Sekarang dari mana yang ini 142 ini? Dari 62 dikali 24. Ini kali ini. Hasilnya ini. 92 kali 4. Hasilnya yang ini. Seperti itu. Dari mana 62? 62 adalah nilai tengah dari 60 hingga 64. Nilai tengahnya adalah 62. Seperti itu. Oke, yang ini di bawah dijumlahkan semua, jumlahnya semua ya, jumlah atasnya itu. Jadi ini dijumlahkan, hasilnya yang ini dijumlahkan, hasilnya yang ini. Jadi rata-rata nilai kelompoknya berapa? Di situ jumlahnya semua. Yaitu nih, ini agak ini ya, agak ketutupan di sini karena scan-scanannya kurang bagus. Ini tadi nilai rata-ratanya ya, adalah 5, 4, 3, 8 dibagi 70. Ini dibagi ini, hasilnya adalah, nah ini 77,643 ini ya, seperti itu. Yang lainnya bisa dibaca sendiri karena cukup banyak. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Mode, apakah mode di sini? Mode atau modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nanti dibaca lagi ya. Contoh 1 nih. Kita lihat di sini contoh 1. Ada data
Datanya adalah ini. 140, 160, 160, 165, 172, 160, 170, 160, 180, dan 190. Manakah mode atau modus dari data tersebut? Artinya nilai yang paling banyak muncul. Siapa nilai yang paling banyak muncul? Adalah 160. Kenapa? Karena dia yang munculnya adalah 4 kali. 1, 2, 3, 4 kali. Jadi mode atau modusnya adalah dari data tersebut 160. Itu tadi kalau yang untuk mode data tunggal. Nanti ada lagi di sini. Bagaimana cara menghitung mode yang datanya berkelompok. Nah, seperti itu. Tinggal dilihat saja mana yang paling banyak. Kita lihat di sini. Di tabel ini, nah nanti dibaca lagi ya, dibaca lagi pelan-pelan karena ini cukup banyak. Kalau mau dijelaskan, videonya terlalu panjang. Nanti kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Lalu yang ketiga adalah median atau mencari nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Kita lihat satu contoh. Kalau datanya data ganjil, data tunggal ini ya, terlihat ada gugusan data ini 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Untuk mencari median atau nilai tengah, yang pertamanya langkahnya adalah urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Diurutkan dulu, data terkecil siapa? 35. Data terbesarnya siapa? 90. Nah, diurutkan dulu dari terkecil hingga terbesar ya. Setelah diurutkan seperti ini, lalu dicari nilai tengahnya dengan rumus ini. Setengah buka kurung N plus 1. Datanya ada berapa? 9. N itu jumlah data ya. Jadi nih. Setengah buka kurung 9 plus 1. Hasilnya adalah 5. Oke. Dibaca lagi di bawah-bawahnya. Nanti jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Di sini ada soal latihan. Nah, ada 8 soal latihan. Silakan dikerjakan 2 saja dari 8 soal ini. Bebas soal yang mana saja ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi dan saya lihat pengerjaan kalian. Dan jika ada yang ditanyakan boleh di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.